Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan rata-rata aritmetik atau rata-rata biasa mata kuliah statistik kelas I. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Sylvia Agustining Tias, Friska Amelia Eka Putri, Yunita Fitriana, dan Aha Advan Fanani. Di dalam pembahasan rata-rata aritmetik ada pembahasan data tunggal, data kelompok, dan geometrik. Di sini saya akan menjelaskan rata-rata aritmetik. Rata-rata aritmetik itu penyusunan data ke dalam bentuk distribusi frekuensi sebetulnya merupakan cara yang paling sederhana guna mengatur data secara sistematis dan mudah dimengerti. Rata-rata dapat merupakan nilai yang cukup representatif bagi penggambaran nilai-nilai yang terdapat dalam data yang bersangkutan. Di sini, dengan mengikut sertakan seluruh nilai pada populasi, rata-rata populasi sama dengan jumlah seluruh nilai pada populasi banyaknya nilai populasi, atau ditulis dengan X sigma X per N. Di sini, X garis atas itu mewakili nilai rata-rata populasi. N besar itu banyaknya nilai dalam populasi. X kecil itu mewakili jumlah nilai tertentu. Sigma itu menunjukkan operasi penjumlahan. Di sini diketahui contohnya, diketahui para pekerja pada tahun 2013. Di sini ada tabel dari bulan Januari sampai bulan Desember itu dijumlahkan jumlahnya 87.100 tenaga kerja. Dan penghitungan contoh di tabel sebelumnya itu 5.000 ditambah 75.000 ditambah seterusnya ditambah 6.700 dibagi 12. Hasilnya 87.100 dibagi 12 itu 72.058,333 sekian. Selanjutnya mengenai data kelompok. Data berkelompok adalah data yang telah dikelompokkan dalam bentuk distribusi frekuensi. Data dalam bentuk distribusi frekuensi akan mempermudah untuk dipahami. Data di setiap kelas pada distribusi frekuensi mempunyai karakteristik sama yang dicerminkan oleh nilai tengah kelas. Rumus yang digunakan adalah X sama dengan sigma F dikali XI dibagi N. Keterangan: X adalah rata-rata hitung data berkelompok, F adalah frekuensi masing-masing kelas, XI adalah nilai tengah masing-masing kelas, N adalah jumlah data pengamatan. Rumus lainnya yaitu Men sama dengan sigma K dikali Fi dikali Mi dibagi N. Keterangan: Fi dikali Mi adalah nilai tengah dikalikan frekuensi observasi kelas ke-1. N adalah jumlah observasi. K adalah banyaknya kelas. Dari rumus di atas berarti bahwa nilai rata-rata dicari dengan yang pertama, mengalihkan nilai tengah kelas dengan frekuensi observasi untuk semua kelas. Yang kedua, menjumlahkan hasil pada langkah pertama. Dan yang terakhir yakni membagi dengan jumlah observasi atau N. Adapun contoh lain, pengeluaran per bulan 50 orang karyawan lepas sampel acak perusahaan manufaktur di Surabaya ditabelkan sebagai berikut. Tabel distribusi pengeluaran per bulan 50 orang karyawan lepas perusahaan manufaktur di Surabaya.
Bisa dilihat tabel tersebut. Hitunglah mens pengeluaran per bulan 50 orang karyawan lepas tersebut. Tabel cara menghitung rata-rata pengeluaran per bulan 50 orang karyawan lepas perusahaan manufaktur di Surabaya. Dari tabel sebelumnya dapat diketahui N sama dengan 50 frekuensi sama dengan 40,475. Per rumus didapat X sama dengan frekuensi dibagi N 40,475 dibagi 50 sama dengan 809,5. Jadi rata-rata hitung pengeluaran per orang tiap bulan karyawan lepas perusahaan manufaktur tersebut adalah 809,5 ribu rupiah. Selanjutnya mengenai rata-rata geometrik. Rata-rata ukur geometrik adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam satu kelompok, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data tersebut. Karena mengikuti akar pangkat, maka apabila terdapat unsur data yang bernilai negatif, maka rata-rata tidak bisa dilakukan. Ada dua cara atau rumus data rata-rata untuk data tunggal. Yang pertama menggunakan cara biasa dan yang kedua menggunakan cara logaritma. Yang pertama menggunakan cara biasa. Rumus seperti yang ditampilkan di PPT, bahwa menggunakan cara biasa akan sulit dilakukan jika data yang digunakan banyak dan nilainya besar. Hal ini dikarenakan hasil perkalian pada saat perhitungan akan menjadi sangat besar. Oleh karena itu, untuk mengurangi hitungan yang terlalu besar, maka digunakanlah logaritma atau cara kedua. Cara kedua menggunakan cara logaritma, seperti yang ditampilkan di PPT, dan adapun keterangan dari notasi di atas bisa dilihat di PPT, bahwa kegunaan pi hampir sama dengan sigma. Bedanya adalah sigma digunakan untuk penjumlahan, sedangkan pi digunakan untuk perkalian, serta xi adalah nilai data ke i. Adapun rumus rata-rata ukur pada data kelompok, bisa dilihat rumusnya pada PPT, di mana xi adalah titik tengah, k adalah banyaknya kelas, dan fi frekuensi data ke i.